Sebelum lanjut, yuk subscribe ya. Jangan pastikan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat video update terbarunya. Yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Saya pribadi, Leni sendiri sebetulnya dari satu company namanya MCM, PT Mahabbah Cahaya Multazam. Akhirnya kami beberapa teman-teman bikin, kenapa harus ada komunitas? Karena kadang-kadang kalau seperti tadi Mas Heri cerita, kita sebetulnya basically adalah saya PPIU, penyelenggara ibadah haji dan umroh. Sudah 5 tahun ke belakang ini Leni bikin namanya wisata halal. Dan akhirnya kadang-kadang teman-teman yang nitip-nitip itu nggak mau Pak Ardan, nggak mau, maksudnya gini, nitipnya ntar ke MCM, namanya MCM yang hebat, atau nitip ke Mas Heri, namanya Mas Heri yang booming. Akhirnya dari situlah kami memulai satu nama, sebenarnya sih hanya satu wadah ya, namanya Komunitas Melancong Halal gitu. Namanya memang Indonesia banget, supaya kita diingat bukan yang traveling apalah gitu ya, yang namanya kesannya berbahasa Inggris lah ya. Nah, ini ada sedikit riwayat Leni. Jadi kita ada tim KMH sama MCM Tour, dan ada sedikit slogan buat kita sama-sama. Jadi majulah tanpa menyingkirkan, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan, jadilah baik tanpa menjelekan orang lain, dan benar tanpa menyerah ya. Jadi emang kita kadang-kadang di dunia travel tuh biasa ya Pak, sikut menyikut, apalagi haji umroh yang udah banyak banget lah gitu. Bahkan travel haji umroh itu udah ribuan, baik yang berizin ataupun yang enggak, yang kadang sikut menyikut itu udah hal biasa gitu. Nah kita nggak perlulah untuk itu, karena memang di situ udah ada yang ngatur ya, jadi nggak perlu sikut menyikut. Nah ini ada beberapa hal. Jadi sebetulnya kalau untuk trip itu ada wilayah ASEAN, ada wilayah Asia, Eropa, Amerika, Inggris, Timur Tengah, Rusia, Uzbekistan, Andalusia, dan Australia, New Zealand. Biasanya paket yang dijual itu bentuknya seperti ini. Jadi kita sebenarnya lebih belajar bedah destinasi kali ya, atau bagaimana membuat paket, tapi lebih nanti menjurusnya ke Eropa Barat dan Eropa Timur. Jadi kalau bikin paket itu biasanya ada, tadi juga udah ngobrol-ngobrol sedikit tentang 3 negara ya, Mas Ari ya. Nah, Mas Ari juga punya, saya tadi baca Malaysia, Singapura, Thailand. Atau kalau Asia, Korea, Jepang, Hong Kong, China. Tapi karena sekarang lagi ada masalah virus corona, beberapa kan sekarang di banded ya, nggak boleh kita berkunjung. Nah sekarang lebih larinya, boomingnya itu ya kayak ini, Eropa, Amerika, Timur Tengah masih aman, Rusia, Uzbek, Andalusia, dan Australia. Australia biasanya dibarengi dengan New Zealand. Memang paketnya seperti ini. Kalau Andalusia, Maroko, Spanyol temennya. Bisa dipisah juga, Maroko, Spanyol, atau Spanyol biasanya sama Portugal kalau untuk jalan-jalan. Rusia juga Rusia, Uzbek, karena ini masih pecahannya, jadi biasanya paketnya itu Rusia, Uzbek. Kalau Timur Tengah, Palestina, Jordania, Mesir, atau biasanya kita sebut dengan paket jelajah jejak Rasul. Jadi dari Mesir Aqsa, ujungnya di Aman, seperti itu ya, di Jordan. Karena memang satu cerita juga, ceritanya tentang Nabi Musa kan, nah itu satu cerita. Tapi kalau ini dipisah, Amerika, Inggris, atau UK paketnya. Kalau Amerika biasanya dibarengin dengan Kanada, dekatnya. Tapi untuk yang wilayah New York saja, New York ke Kanada, balik lagi ke New York, seperti itu. Nah kalau Eropa, lebih boomingnya sih ke Eropa Barat dan Eropa Timur. Tapi kalau utara, kalau Turki dia memang udah sendiri. Sebenarnya Turki hampir wilayah besarnya di Asia sebetulnya, tapi karena mereka lebih senang disebut bagian terbesarnya adalah Eropa, partnya lebih inginnya disebutnya Eropa. Paham ya? Nah ini punten teman-teman, karena memang kebetulan namanya kita juga melancong halal, komunitas melancong halal, jadi lebih menjurusnya ke sini sebetulnya. Tapi umum juga nggak apa-apa. Contohnya kayak paket yang ini, Kairo Aqsa Aman. Itu nonis, kita biasanya nyebutnya non Islam, itu jualnya cukup mahal, bisa sampai 3 ribuan gitu. Sementara kita yang Muslim, karena mungkin ini umrohnya mereka kali ya, jadi mereka jualnya memang lebih mahal. Kalau untuk kita yang Muslim itu jualnya cuma 2.150 atau 2.250, tapi kalau mereka udah bisa sampai 3 ribuan US dollar atau uangnya.
Jadi ini mohon maaf, bukan ada diskriminasi, memang karena kita namanya melancong halal, jadi lebih menjurusnya ke travelnya muslim, tour plannernya muslim, tour leadernya juga muslim, local guide-nya muslim, tamunya muslim. Tapi ini nggak apa-apa sih satu ini. Ini juga kita pernah ngalamin, dia bukan nonis lah ya, atau bahasanya nonis, mereka ikut juga nggak apa-apa. Makannya cara muslim atau halal, sholatnya juga sebagai muslim. Alhamdulillah selama melaksanakan tur saya tidak pernah sholat di bis. Itu yang sangat saya hindarin. Ya tolong teman-teman, kita itu dikasih bumi sama Allah, ya sholatlah di buminya Allah. Dimanapun itu, kapanpun itu, dan dimanapun kondisinya, sholatlah di buminya Allah. Makanya selalulah bawa sajadah kecil, sajadah tipis, kita sholat sebisa mungkin di buminya Allah. Ya jadi jangan di bus, jangan ada alasan, nanti waktu sholatnya waktu turnya keteteran, loh kok tur dikalahkan sama sholat sih gitu. Yang ngasih kamu sehat dan lain-lain juga Allah. Jadi ya hormatilah masa itu. Jadi kita kapanpun sholatnya selalu sholat betul gitu. Nah ini sekedar pengetahuan aja sebetulnya buat teman-teman. Jadi yang tadi ada Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Utara. Ini mapnya seperti ini. Ini udah masuk Rusia. Nah ini pembagiannya. Eropa Barat lebih kurang ini negara-negaranya, Eropa Timur ini. Ya, tapi Eropa Timur juga tidak semua kota kita kunjungin kalau bikin paket. Gitu ya. Eropa Barat juga sama. Tidak semuanya. Monaco enggak. Austria lebih masuknya kita ke Eropa Timur. Terus Liechtenstein kita nggak masuk. Ini Liechtenstein adalah negara terkecil di dunia. Tapi dia negara disebutnya. Sama kayak Vatikan. Vatikan juga dia berdiri sendiri. Ya, tapi kalau yang lainnya kita masuk. Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, dan Swiss. Nah, ini Eropa Selatan. Yunani biasanya dikunjunginnya sendiri. Ya. Bosnia Herzegovina juga ini masuknya sendiri turnya, nggak berbarengan dengan Eropa Timur atau Eropa Barat. Nah, ini ada beberapa musim, mungkin udah hafal ya teman-teman yang biasa trip jalan-jalan. Mereka punya 4 musim. Jadi Maret sampai Juni itu adalah spring atau musim semi. Juni sampai September itu masuknya summer atau musim panas. September sampai Desember itu musim gugur atau autumn. Ini harga tiket di sini sedikit murah dibanding yang lainnya. Ya. Winter kalau akhir Februari Maret masih murah. Gitu. Jadi masuk Februari Maret ini masih murah karena masuknya winter. Kita lanjut ya. Sedikit ngebut. Soalnya tadi rada terlambat ya. Oke. Ini untuk Eropa Barat kita punya mini West Europe sama West Standard 10 hari atau 13 hari. Kalau mini West Europe ini biasanya digabungin dengan umroh. Nggak mungkin kan umroh digabung dengan 10 hari, pasti kelamaan. Jadi kalau misalnya dengar umroh plus Eropa, pasti Eropanya mini West Europe, cuman 3 negara. Cuman Prancis, Belgia, sama Belanda. Cuman itu aja. Ya. Jadi biasanya cuman kecil lah rutenya. Tapi kalau yang biasa kita jual 10 hari 7 malam. Kalau yang 13 hari sedikit lama, takutnya orang-orang yang kerja itu rada protes karena kelamaan gitu. Jadi yang standar biasanya 10 hari 7 malam. Nah ini ada beberapa tempat yang biasa kita kunjungin atau highlightnya. Kalau di Paris itu 2 malam, di Amsterdam 2 malam, di Belanda 2 malam, di Brusselnya hanya city tour saja. Jadi sekarang kalau mau salah satu syarat untuk apply visa Schengen adalah terlamanya di mana. Kalau 2 malam di Paris dan juga 2 malam di Belanda, berarti bisa masuknya via Prancis atau Belanda, seperti itu. Cuman Paris sekarang rada susah karena semakin sekarang sedikit ada masalah, embassy-nya baru diganti dan dia strike banget sekarang. Asuransinya harus asuransi yang benar, nggak boleh bodong, voucher hotel juga dan lain sebagainya. Jadi kemarin sempat ada masalah, beberapa visa nggak dikeluarin, akhirnya sekarang lari ke Belanda. Kayak grup untuk 9 April, ini udah ada panggilan wawancara dari bulan Februari ini. Saking penuhnya di Belanda. Di Paris lebih susah lagi gitu ya. Jadi memang
kayak tadi kita ngobrol-ngobrol, memang kedutaan itu nggak bisa diprediksi. Jadi mendingan kitanya well prepare lah kalau untuk persyaratan, khususnya persyaratan untuk apply visa. Ini ada beberapa tempat wisatanya, ada Eiffel, ada Arc de Triomphe, mungkin udah banyak ya yang pernah ke Eropa, jadi udah bisa baca. Ada shopping di Benelux, Galeri Lafayette, Grand Mosque. Yang intinya adalah di paket kami, setiap kota pasti kami akan datangin masjid. Itu point of interestnya kita. Karena namanya kita komunitas melancong halal. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada yang muslim yang ikut, kayak di Swiss atau di mana-mana dia lebih memilih foto-foto di luar, kita sholat dan lain sebagainya. Tapi konsekuensi dia non-Islam yang ikut kita, ya kita memang di setiap kota kami sholat duhur dan asar harus di masjid. Itu satu point of interestnya. Jadi kemanapun pasti kita mampir di masjid. Kayak ini ada Grand Mosque di Paris. Bahkan kita 2 kali sholat. Hari pertama kita zuhur asar di situ, besoknya juga kita sholat duhur asar lagi di situ. Kayak Hagia Sophia di Amsterdam atau Islamic Center di Brussels, ini masjidnya. Pasti kita selalu mampir, gitu ya. Nah ini rutenya, startnya dari sini atau bisa juga masuknya dari Milan. Kalau Eropa Barat kadang-kadang ditukar. Contohnya Januari kemarin kita masuknya Paris. Keberangkatan yang tanggal 24 kemarin itu masuknya Milan. Tapi rutenya sama aja sih, standarnya begini. Jadi Paris, Belgia, Amsterdam, Frankfurt, Swiss, keluarnya Milan. Nanti masuknya Milan sama rutenya begitu lagi. Cuman in out-nya aja yang kadang-kadang. Kan kita namanya paketnya kita itu kebetulan huntingnya itu yang tiket-tiket murah, Pak. Jadi dapat jebret tiket murah langsung kita blok. In out-nya pokoknya tetap sama, in Paris atau out Paris, in Milan atau out Milan. Gitu ya. Nah ini rutenya kalau untuk 10 hari, kalau Paris, in-nya Paris, out-nya Milan, rutenya seperti ini. Jadi berangkat dari Jakarta Paris, nyampe Parisnya pagi biasanya, terus sesudah imigrasi dan lain sebagainya, kita half day tour kota Paris, ini full day tour kota Paris, besoknya kita check out. Langsung ke Brussels, Atomium, kita foto di Atomium, terus kita ke Amsterdam, Amsterdam full city tour. Besoknya kita ke Cologne, Mbak ya pernah tinggal di Cologne ya. Ya ini ada salah satu masjid besar di Cologne. Itu juga dapat bantuan dari komunitas pastor di Cologne. Gitu, ini masjidnya bagus banget. Pokoknya kita harus ke sini. Kenapa? Oh udah jadi Mbak, udah jadi. Iya, mereka donasi Pak. Jadi pastor-pastor di sana itu donasi ke sana. Bahkan komunitas non-Muslim di sana. Jadi itu dulu adalah pabrik besi tua. Akhirnya bangkrut, dibelilah oleh segolongan Turki, komunitas Muslim Turki di sana dibeli dan nama mereka dijadiin masjid. Masjidnya bagus banget, Jadi ikonik banget. Ini jamaah, tamu-tamu kalau ditinggalin di sini nggak cukup setengah jam, foto lah, inilah, itulah, gitu ya. Seneng banget di Cologne. Dan sekarang ada Cologne yang 4711 Mbak. Yang rasa lemon yang baru, enak banget wanginya. Biasa mama Pak belanja, nggak jauh-jauh dari situ. Dari Cologne kita ke Frankfurt, Jerman. Ya dari Jerman kita ke Swiss, Lucerne ini Swiss. Terus kita ke Milan, keluarnya dari Milan. Atau kebalikan, in-nya Milan, ketibaan, terus kita half day tour di gereja, tapi kita hanya foto-foto di luarnya saja, kita nggak masuk, kita nggak pernah masuk ya ke dalam gereja, nggak pernah ada city tour dalam gereja, pasti hanya di luarnya aja. Jadi hanya ikonik. Kayak di Cologne juga ada katedral, betul Bu? Ya, ada katedral Cologne, kita hanya foto-foto di luarnya aja, gitu. Ini juga sama. Tapi kita jarang nginep di Como. Biasanya dari Milan kita langsung ke Lucerne, jadi berangkat pagi banget, early keluar dari hotel. Kita langsung ke Lucerne TTC. Cuman salah satu kelebihannya kalau kita in-nya Milan, kita dapat TTC. Danau yang ada di Jerman itu. Jadi kelebihannya ini aja. Kalau di sini susah karena dari Lucerne ke Milan rutenya lebih dekat. Tapi kalau ini memang dari Lucerne TTC baru Frankfurt. Ini aja. Rutenya sama yang lainnya. Ada yang mau ditanyain? Iya Pak, di sini di Lucerne. Mount Titlis. Ya, itu ikonik banget Pak, harus ke sana. Nah ini kalau yang 13 hari.
13 hari biasanya termasuk Venice, Roma, tahu ya menara miring itu. Kalau yang 10 hari kita nggak termasuk. Ini Roma, ini Venice, ya. Jadi intinya kalau misalnya 10 hari pasti nggak termasuk Venice dan Rome. Tapi kalau dia di situ paketnya, kalau teman-teman lihat ada oh Eropa Barat 13 hari, oh pasti dapat Pisa, dapat Rome, dapat Venice seperti itu. Ya, yang membedakannya hanya itu aja. Jadi Venice, Pisa sama Roma 13 hari. Kalau 10 hari tidak termasuk. Gitu. Jadi kalau misalnya berapa hari ngobrol sama teman-teman misalnya, oh 13 hari, oh berarti dia ke Pisa sama ke Venice. Ke Roma juga. Nah ini tujuan wisatanya Milan, Monte Tlis tadi Pak Ardan bertanya, Danau Titisee, nanti kita foto ini ya, ini adanya di Volendam di Amsterdam. Nah ini Masjid Kolon, masjidnya bagus banget, bagus banget. Nah kalau misalnya lagi musim dingin, sholat jenazahnya itu di luar. Mereka tuh sholat jenazahnya di luar teman-teman. Jadi dipasang tenda, jenazahnya ditaruh di luar. Habis sholat wajib kita keluar, kita sholatnya di luar. Kan sholat jenazah nggak pakai ruku dan sujud, cuman takbir aja. Jadi sholatnya itu di luar. Di sini di terasnya dipasang tenda, gitu. Nah ini Brussels, ini Grand Palace-nya mereka, ini Eiffel. Kalau ini yang 13 hari, jadi ada Venice, ada San Marino, ada Vatikan Roma, ya, ini Rome, gitu. Yang membedakan itu aja sih. Ini destinasi wisata, tadi sama dengan yang tadi. Zansusan ini yang kincir angin. Volendam yang tadi kita foto pakai baju mereka. Coaster Diamond ini pengasahan berlian terbesar di dunia. Canal Cruise. Terus belanja souvenir. Nah ini Kolon 4711 adanya di Kolon. Itu loh minyak wangi nenek-nenek kita zaman baheula. Tapi sekarang bagus, ada yang baru-barunya lah ya. Lebih murah atau lebih mahal? Standar sih, standar. Cuman istinya asli kan, karena memang tempatnya kan makanya disebut UD Kolon. Sebenarnya nulisnya begini, gitu. Nama kotanya ditulisnya seperti ini. Betul Mbak? Mbak itu pernah tinggal di Kolon. Iya, betul. Jadi ini wisatanya standar lah ya, Champs-Élysées, Arc de Triomphe. Kalau Belgia terkenal dengan coklatnya, makanya ada salah satu toko coklat halal itu adanya di samping Mannequin Peace, persis di sebelahnya Mannequin Peace, gitu. Sebelahnya Mannequin Peace ada coklat dan waffle. Belgia itu terkenal dengan wafelnya. Jadi sepanjang jalan tempat jual-jual souvenir itu banyak jualan-jualan waffle. Harganya 2 euro tanpa topping, 3 euro dengan topping. Toppingnya bisa milih apa aja. Nah ini Jerman, Frankfurt, Danau Titisee, kota Frankfurt, ada Romer. Romer itu yang rumah-rumah suka dibikin foto ikonnya kota Frankfurt. Sebenarnya Romer adalah kota tuanya mereka. Terus kita ke Masjid Abu Bakar. Kalau di Swiss, nah ini Pak, Masjid Ebikon, sedikit cerita tentang Masjid Ebikon. Di Swiss itu kan memang Muslim itu minoritas sekali. Jadi mereka boleh bikin masjid, tapi tidak boleh penampilannya seperti masjid. Jadi penampilannya kayak ruko kita di bawah gini aja. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ke Ebikon jangan berpikir, wah ada tiangnya, ada ini yang enggak sama sekali. Jadi kayak ruko aja biasa. Kayak ruko-ruko kita di bawah ini, cuman ada tulisan Masjid Abu Bakar gitu. Udah sisi sebelah sininya masjid, sisi begitu kita masuk sebelah sini dipakai masjid, sebelah sininya untuk administrasinya mereka. Jadi komunitas Muslim mereka bikin di sampingnya bengkel Mercy, di sebelahnya lagi bengkel BMW. Jadi satsingnya kayak bengkel aja gitu. Cuman hebatnya mereka, kita itu sorry ya cerita, di masjid-masjid kita itu kadang-kadang tidak menyediakan sandal, handuk untuk wudhu ya. Sesudah wudhu kan kita basah-basah tuh, di sana disiapin Pak, rapi, sampai merinding saya, rapi disusunnya sendal gitu. Jadi kita begitu datang buka sepatu dikasih rak untuk sepatu-sepatu kita. Begitu masuk ke wilayah masjid, di sebelah sini sendal sholat, di sebelah sini handuk untuk selesai wudhu, kamar mandi bersih sekali. Jadi hebat banget walaupun mereka minoritas, tapi mereka well prepare untuk orang yang mau sholat gitu.
Enak tempatnya, enak banget. Nah ini Milan, San Siro Stadium, mungkin yang seneng jersey ya, bola-bola gitu deh. Nah ini Roma, Vatikan. Nah ini point of the interestnya kita. Teman-teman tolong perhatiin, komunitas melancong halal punya 2 paket Pak. Paket ngebolang dan paket melancong. Oke, paket ngebolang ini kenapa kita pakai bahasa Indonesia banget? Supaya kita cinta akan Indonesia. Mulai tidak mengikis kita tuh ke barat-baratan lah. Sebenarnya ngebolang ini adalah semi backpacker. Kalau melancong ini full service. Ya, yang membedakan adalah ini. Ya, jadi kalau ngebolang itu kami hanya memfasilitasi hotel. Hotelnya bukan hotel abal-abal ya, Ibis atau Accor sekelas itu. Terus tidak termasuk makan siang dan makan malam. Dan beberapa optional tour. Ini 1 kamar bertiga. Kalau untuk 1 kamar berdua bisalah nambah 1 juta, it's okay. Ya, karena memang harga yang sekamar bertiga dengan harga yang sekamar berdua itu beda teman-teman di sana. Terus jangan beranggapan Ibisnya sekecil Ibis kita yang ada di Indonesia. Oh enggak, Ibisnya gede, besar, 3 bednya juga gede. Jadi double bed di bawah, satunya lagi di atas. Ada wastafel, ada tempat untuk kita kerja, table work gitu. Pokoknya gede, tempatnya gede banget. Bahkan 3 koper, kebayang dong kalau kita jalan-jalan ke Eropa, kopernya bukan kecil ya. Kopernya itu yang gede kan, yang ukuran paling gede itu 26, 28. Itu 3 koper masuk di dalam kamar hotelnya. Jadi gede, cukup besar ya. Jadi kita tuh kalau nggak pakai Ibis, pokoknya Accor Group lah, selevel Accor. Berikutnya tidak termasuk optional tour. Cable car ke Montitlis, jadi ke Montitlis itu kan 3 kali naik Pak. Nah itu tidak termasuk. Terus Batumus Cruise yang di Sungai Seine Paris itu. Lalu Canal Cruise di Amsterdam. Sama tip tupir. Kalau ini asuransi, visa sama tipping di semua paket itu exclude teman-teman ya. Mau dia melancong, mau dia ngebolang. Sekarang udah paham ya bedanya melancong dan ngebolang. Jadi kalau ini ngomongnya ngebolang, pasti di mindsetnya udah tidak termasuk makan. Kecuali BF, sarapan pagi. Tapi kalau full service, kalau melancong itu full service. Makan udah 3 kali sehari. Makan siang, makan malam, makan pagi, makan siang, makan malam dapat. Kalau ngebolang hanya makan pagi saja di hotel. Ya, international BF. Jadi ada yang tidak halalnya lah gitu ya. 1 kamarnya berdua kalau melancong. Terus tidak termasuk optional tour, hanya ini saja. Sorry, salah satu aturan di Eropa itu tidak boleh ya, tidak boleh bungkus, nggak boleh. Nanti kena penalty. Ya, nggak boleh. Tenang, itu ada gimana sih caranya kalau kita ngebolang itu gitu. Oke, ini kita ngebolang ya. Jadi kita bawa magic jar kecil, bawa heater buat masak gitu. Tapi nggak sesulit dan tidak serumit yang teman-teman bayangin. Oh jauh banget, enak banget, nyaman. Ini waktu itu kita lagi di Swiss. Kita dapat 1 kamar, beberapa kamar tuh dapatnya gede banget Pak. Jadi walaupun isinya bertiga, tapi kok ndelalah kamarnya tuh gede banget. Jadi difotoin sama mereka. Ini kamar gue gede banget nih gitu. Udah dia kita makan di sini aja rame-rame ya udah. Sekarang itu gampang, nasi ada yang instan sekali masak. Jadi 1 kali masak nasi dan nasinya itu ada rasa gitu. Lah ini punya kontaknya langsung. Itu orangnya di Garut, dia punya packagingnya juga di Garut. Jadi kayak nasi uduk ada nasi uduk rasa A, B, C, D, ada rasa teri, ada rasa jambal, ada rasa pedas, pokoknya macam-macam nasi uduk. Ada lagi nasi liwet rasa A, B, C, D, E, pokoknya banyak banget. Jadi teman-teman bisa sharing. Nanti kan kita kalau mau pergi tuh bikin WhatsApp grup. Ya udah gini, ya udah gue bawa magic jar gitu. Ngomongnya nggak apa-apa ya lu gue ya teman-teman ini kok gitu ya. Nyantai, jangan serius. Ntar pusing kalau serius. Jadi ya udah Len, gue bawa nasi uduk beli yang ini. Nanti Emas beli yang rasa ini, yang Emas rasa ini. Lu bawa magic jar aja Len. Ya udah, Len ini bawa magic jar. Nanti Mas Heri bawa heater ya buat masak air gitu. Jadi akhirnya memang dari sebelum berangkat juga kita dengan teman-teman itu kompak, deket gitu loh.
Nah, terus sampai itu kita buka nih semua perbekalan. Kan sekarang ada, nih kelihatan nggak ya? Ini nasinya nih. Ini nasinya. Terus kita bawa rendang. Rendang rasa. Ada satu Asase namanya. Jadi dia tuh udah ngejual rendang-rendang yang packaging buat traveling. Segala rendang ada. Rendang ayam, rendang daging, suwir rendang. Pokoknya segala macem ada. Sambal-sambalan juga. Jadi itu nanti tinggal, ya udah Len, gue udah beli nih ya rendang ayam 2, rendang daging 2, ayam suwir sepaket gitu. Jadi akhirnya dengan teman-teman yang lain itu kita kompak banget gitu. Kita buka nih malam-malam, ini pas malam ya kita makan malam. Jadi masak nasi dulu, ini nasinya nih, masak nasi dulu. Ada 2 kan, ada teman lainnya juga bawa magic jar yang lain. Jadi bawa magic jar lagi gitu, masak nasi bareng-bareng. Enak teman-teman, tuh begitu bus kita parkir, ini di TTC. Ini di TTC. Jadi begitu bus kita parkir, kita makan di sini aja. Kan musim dingin nih. Maaf ya teman-teman, Bu, ini hanya berbagi aja. Jangan dikira orang yang ngebolang itu orang-orang yang nggak punya duit. Orang tajir-tajir mau pada ikut. Contoh, di sini ada salah satu dia punya rumah sakit gede Pak di Padang. Saya tanya, kenapa udah ikut ngebolang gitu? Karena saya orang yang nggak bisa nggak makan nasi. Jadi begitu saya ngelihat punya Teh Leni ada ngebolang dan masak nasi, karena dia kalau ikut-ikut simposium kedokteran gitu ya, kebetulan dia dokter, itu tuh dia selalu bawa magic jar. Jadi begitu ketemu paket ngebolang, ya dia tambah nyaman kan, emang habitnya dia yang biasa bawa magic jar gitu. Jadi kita makan di sini, terus nih, ini di depan sini ya masjid yang tadi di Amsterdam, kita makan di pinggir kanal gini. Yang penting sesudah makan bersihkan, sampah dibuang. Ya, tapi di ngebolang juga kita mampir di restoran dan bayar sendiri. Contohnya di Borneo. Ini di Paris kita masuk ke sini ya bayar silakan. Nasi, soto sama perkedel tuh 8 euro. Kalau misalnya nasi, soto tambah apa-apa bisa 10 euro. Nanti bayar masing-masing. Atau di doner kebab. Atau ini di Belgia. Ini kebetulan makan sama tour leader, kita 2 bus waktu itu. Teman sama-sama tour leader juga. Jadi saking banyaknya menunya nasi, ayam. Ayamnya itu satu paket itu dapat 2 Pak. Ya udah aja makan berdua. Ya udah kita beli 1 aja berdua makannya gitu. Jadi tetap kita sosialisasi pakan kepada teman-teman. Kalau makan di restoran tuh kayak apa sih gitu. Restorannya halal. Ini doner kebab sebelah Kolen Mbak, Masjid Kolen. Katedral Kolen. Percis di bawahnya ada doner kebab. Makanan halal. Gitu. Jadi kita masak di hotel ya iya. Terus makan di restoran ya juga iya dong gitu. Jadi kita tahu oh ternyata restoran di sana tuh seperti ini ya gitu. Kebayang ya jadi ya teman-teman. Jadi ngebolang tuh nggak totalitas semuanya masak gitu enggak. Nanti di bus kita infoin. Di Paris pertama datang itu pagi. Kita makan di resto karena nggak mungkin kan masak teman-teman. Tapi besok kita infoin. Teman-teman besok kita sholat duhur dan asar di Grand Palace-nya masjid di Paris. Di depannya ada taman. Kita buat tram ya besok gitu. Jadi istilahnya buat tram Pak. Jadi ini teman-teman bawa apa, masak nasi. Malam udah heboh tuh. Di grup tuh. Gue masak nasi rasa ini ya gitu. Gue masak nasi rasa ini ya gitu. Jadi seneng dengan ngebolang itu justru kita semakin lebih kompak. Seneng kan gitu. Ini lihat aja makannya aja berebut. Mau ini dong, mau ini dong, mau ini dong. Sampai dipaparin di bawah gitu ya. Pakai plastik gitu. Seneng kok, seneng banget. Justru teman-teman kalau udah pernah sekali ngerasain ngebolang, next itu pasti nyarinya ngebolang. Teteh ada paket ngebolang lagi nggak teh gitu. Karena emang seneng ngebolang daripada melancong. Kekurangannya melancong itu pertama wasting time, banyak buang waktu. Kenapa? Restoran halal di Eropa itu adanya itu selalu di dalam-dalam gang kecil. Tidak akan mungkin ada di luar jalan besar. Kenapa? Sewa tokonya itu mahal. Jadi selalu adanya di gang-gang kecil yang halal-halal itu. Sementara kita pakai transportasi bus. It means bus nggak mungkin kan bisa sampai ke dalam gang-gang kecil. Bis berhentinya di station bus, di tempat pemberhentian bus. Kita turun drop off. Dari tempat berhentinya bus ke restoran yang ada di blok sekian itu harus jalan kaki. Jadi itu pertama. Kedua, di Eropa itu dia nggak siap saji kayak nasi Padang.
Jadi kita sambil jalan nih on the way dari Eiffel mau makan siang, nelfon ke Borneo restoran misalnya, Mas Rudi siapin ya, Leni udah on the way. Oh iya teh, oke. Jadi begitu sampai di restoran juga nggak udah disiapin gitu, enggak. Dia juga nggak boleh aturannya. Duduk dulu, baru kita yang nyiapin. Di restoran di Eropa itu sangat minim SDM. Bukan kayak kita banyak orang yang bantuin, enggak. Dia tuh satu restoran gede itu paling cuma 3. Jadi mau tidak mau kita sebagai tamu harus bantu dia. Naro nasi, naro soto, Mbak sini aku bantu Mbak gitu. Ya, dan semuanya serba swadaya. Sesudah makan, beresin, buang sampahnya, taruh piring di sini, sendok di sini, nampan di sini. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita biasa ke Eropa, traveling Eropa, itu membiasakan diri kita untuk apa ya, lebih disiplin bekas makanan. Gitu. Itu nanti ke bawah biasanya. Di sini juga akhirnya mau nggak mau kita nyari mana ya tempat ini ya gitu. Nah seperti itu, karena di sana memang seperti itu, minim SDM. Nggak ada restoran segede apapun SDM-nya tuh 5, oh jarang banget. Maksimal 3, si ownernya, si kasirnya. Jadi kayak misalnya Om Felix mau bayar, oh iya bentar ya teh gitu. Dia ngeladangin dulu, ngeladangin tuh bahasa Indonesia. Dia ngeladenin dulu, gitu. Teteh bentar gitu, oh iya mas gitu. Ya gitu, jadi mereka sendiri yang melayani, mereka sendiri yang membantu kita juga gitu. Jadi sebenarnya melancong itu wasting time, banyak buang waktu. Udah selesai makan, belum Indonesia, hahaha, ketawa-ketawa begini begitu, baru jalan lagi ke bus. Jalan ke bus kalau ketemu apa sesuatu yang indah, foto dulu, selfie gitu ya. Ya itu jadi lama. Tapi kalau kita ngebolang kan tinggal biar dibuka gitu, rame-rame makan berebut, rendang minta rendang dong, minta ini dong, minta ini. Selesai makan, buang sampah, jalan udah. Tapi kalau melancong, mau nggak mau ya itu gitu. Ya. Ini ada beberapa persyaratan buat visa. Remind sih sebenarnya ini buat mengingat ya. Jadi ada foto, scan paspor, visa harus dikirim ke email. Ini beberapa catatan bagi teman-teman juga yang kalau pergi ke luar negeri. Ya. Jadi harus begitu udah dapat visa Schengen-nya difoto, disimpan baik-baik. Kenapa? Di Eropa itu sangat rentan sekali copet. Jangankan tamu, teman saya tour leader namanya Lovita namanya. Dia tuh naruh tas di ruang makan sarapan pagi, naruh tas di kayak gini, naruh. Dia ngambil makanan, balik udah nggak ada tuh tas. Kebayang dong. Di hotel. Kemarin baru kejadian, saya bawa tamu. Jadi saya bilang di Amsterdam, teman-teman tunggu di sini ya, Leni mau keluar dulu ngelihat busnya udah Leni telepon tapi udah disampai di depan atau belum. Jadi Leni keluar ngelihat bus. Leni balik udah pada heboh. Teteh, kita kehilangan tas. Innalillahi wa rajiun. Langsung dek. Apa isi tasnya yang pertama Leni tanya? Nggak ada teh, cuman router yang untuk wifi. Paspor mana? Saya pertama nanya. Ini teh ada di tas pinggangnya dia di dalam perut badannya. Paspor mana? Ini ada. Alhamdulillah tenang. Gimana ceritanya? Saya tanya. Padahal mau ngasih tahu bus udah di depan jadi boro-boro keingetan bus. Jadi ceritanya mereka lagi duduk-duduk. Si tas tamu saya ditaruh di sampingnya, di samping kakinya dia gitu. Biasa orang Indonesia itu kalau udah ketemu wifi pasti main handphone. Bener nggak? Udah nggak konsen kan dengan lingkungan sekitar. Didatengin sama 3 bule. Ya, didatengin sama 3 bule. Bule itu ternyata pura-pura ngejatuhin uang US dollar. Dia nanya lah, kan kalau di lobi-lobi hotel kan duduknya biasanya bersama-sama ya. Karena dia ngeliat semuanya orang Indonesia. Terus dia bilang, is this yours? Dia nunjuk. Apa coba gerakan pertama semua kalian kalau misalnya gitu? Pasti berdiri kan? Berdiri dan merhatiin duit. Nggak merhatiin tas. Udah, mereka bertiga. Yang jatuhin 1, yang ngambil 1, pergi. Itu udah modus. Sering banget. Atau misalnya dia pura-pura nanya, Hi, where this is address gitu, nanya ke siapa? Adi misalnya. Tapi temennya yang lain udah nyopet dan lain. Biasanya mereka berenam, pokoknya rame-rame lah, nggak pernah sendirian. Jadi modusnya gitu, jatuhin uang 1 orang, yang lainnya ngambil tas gitu. Jadi memang harus hati-hati banget teman-teman. Foto paspor disimpan baik-baik, visa difoto, paspor difoto dan lain sebagainya, itu penting banget kalau ke Eropa. Di mana-mana copet. Kita bilangnya nyamuk. Awas ya banyak nyamuk gitu. Karena dia tahu bahasanya copet, dia tahu. Jadi ya itu lah, ini selalu merimain.
awas ya banyak nyamuk, banyak nyamuk. Dia nggak ngerti kan banyak nyamuk apa gitu. Padahal istilahnya ya copet. Kalau kita ngomong copet ya, copet dia juga tahu. Bahasa Indonesia copet tuh dia gitu. Ngerti ya? Nah ini, catat nomor telepon, alamat KBRI di negara yang akan dikunjungi. Karena kalau paspor hilang, mohon maaf saya tour leader nggak bisa bantu. Harus tamu sendiri yang datang ke KBRI. Kenapa? Kalau saya bantu emas yang hilang paspor, tamu yang lain terlalaikan. Sementara kerjaan saya harus nemenin yang tamu yang lebih banyak. Jadi mau tidak mau memang kalau misalnya di luar negeri hilang paspor, mohon maaf saya cuma bisa ngasih alamat, nomor telepon, emas jalan sendiri. Pakai Uber sendiri atau pakai taksi sendiri, biaya sendiri, ngurusin di sana sendiri. Nanti begitu hilang dapat SPLP namanya. Surat perintah laksana paspor. Surat jalan laksana paspor. Gitu. Jadi bentuknya udah nggak paspor lagi. Berapa lama itu? Sampai kembali ke Indonesia bikin paspor lagi. Enggak, maksudnya untuk proses. Selama dalam perjalanan. Oh, prosesnya nggak lama. Nggak lama kok. Maksimal 3 jam. Gitu. Karena mereka udah biasa kayak gitu tuh. Kalau hilang paspor, pas datang, Pak mau hilang paspor ya udah tahu biasanya. Gitu ya. Nah ini pastikan sebelum berangkat dokumen sudah lengkap seperti paspor, tiket pesawat, kopi visa dan lain-lain. Sebaiknya memang kita copy. Ya. Simpan paspor dan dokumen lainnya di satu tempat agar mudah untuk mencarinya. Yang paling enak itu yang sekarang ada kan yang tas nempel ke badan itu. Nah itu tidak riskan dicuri. Nah ini namanya money belt, yang dompet nempel itu namanya money belt. Jadi bisa simpen di sini. Khususnya paspor ya. Khususnya paspor. Jadi emang paspor itu aduh riskan banget deh. Kalau uang ya bismillah lah, mudah-mudahan diganti sama Allah atau kredit card ya. Cuman kalau misalnya paspor itu yang susah. Ya. Nah ini siapkan comfort food bagi Indonesia, soalnya kan Indonesia lidahnya rada susah nih, ya. Jadi memang harus bawa kayak mie instan, sambal, betul, kecap saset. Sekarang alhamdulillah udah banyak banget ya saset-sasetan itu kan, semuanya serba saset, jadi memudahkan. Berikutnya cek cuaca sebelum berangkat, terutama bila ke negara yang memiliki 4 musim. Jangan saltum. Musimnya winter, datangnya pakai baju-baju tipis. Wassalam judulnya, kedinginan ya. Karena orang Indonesia itu 10 derajat aja udah nggak kuat. Dingin karena kita negara tropis. Biasa di daerah tropis ya. Nah ini bila menggunakan selain Garuda dan Timur Tengah, jangan lupa untuk pesan Muslim food. Ini satu remind teman-teman. Jadi begitu beli tiket misalnya Cathay Pacific untuk rute ke Jakarta Amsterdam, tolong di situ bilang ke bagian tiketnya, tolong ya remark saya minta Muslim food, halal food. Biasanya dia ada sekarang MF ya, Muslim food. Ini jangan lupa nih teman-teman. Nah ini electric plug untuk tahu colokan, tipe-tipe colokannya yang ada di luar negeri itu seperti apa, bisa di sini. Ini juga bisa ada tax refund. Di Eropa sering sekali tax refund. Nanti kita akan bantu tour leader di mana ngurusnya, di mana harus kembaliin uangnya. Kebanyakan di Eropa harus menggunakan kartu kredit. Mohon maaf. Ya. Jadi memang kalau misalnya mungkin ada yang memang pemain tidak menggunakan kartu kredit, bisa untuk apply dulu satu untuk keberangkatan, nanti sesudah itu ditutup aja lagi. Karena memang di sana semuanya tax refundnya udah pakai kartu kredit. Kartu debit bisa? Nggak bisa, harus kartu kredit, Visa atau Master, gitu. Debit bisa kan ada Visa Master? Nggak bisa. Enggak. Biasanya kartu kredit mereka mainnya, gitu. Ya Mbak. Lanjut ya. Tapi kalau debit online bisa. Kenapa? Virtual debit itu bisa. Debit. Kayak BCA gitu. VCN. Oh ya, kalau VCN bisa. VCN tapi Master atau Visa. Ya, pokoknya di situ ada logo Master atau Visa atau Primax. Sekarang ada satu lagi, nah itu bisa. Kalau ada logo itu. Kalau enggak bisa. Gitu, ya. Berikutnya, nah ini ada beberapa negara yang bebas visa. Ini bisa diklik di sini Wikipedia, negara-negara yang bebas visa sekarang, termasuk Korea sekarang bisa visa group, visa on group, tapi memang dia on group gitu. Nah ini klik Islamic Finder untuk mengetahui lokasi masjid dan jadwal sholat di seluruh dunia. Ini perlu ya teman-teman, jangan disepelekan kayak Zabihah gitu. Kenapa? Begitu sampai di kamar hotel, how do you know about the kiblat? Gimana teman-teman bisa tahu kiblatnya ada di mana?
Ya, pasti kan harus punya aplikasinya apa. Nah itu, makanya memang harus sudah menyimpan di handphone aplikasi untuk kiblat, ya. Kiblat dan waktu sholat, gitu. Nah ini ada beberapa 3 kata yang biasanya sih normally kita tahu selamat pagi, terima kasih, sorry gitu. Ya, misalnya kayak bahasa Jermannya apa Mbak? Bonjour gitu ya. Jadi yang umum-umum, bahasa Prancis. Orang Prancis itu orang paling sombong. Dia nggak mau excuse me, nggak akan pernah dijawab sama dia. Tapi kalau misalnya bonjour atau excuse moi, baru dia mau, apa gitu. Karena mereka sombong, ngerasa negaranya, mereka tuh yang paling tinggi derajatnya dibanding yang lain-lainnya. Jadi memang kita harus belajar 3 kata ini aja. Apa sih bahasa Prancisnya atau apa sih bahasa Spanyolnya? Terima kasih gitu, gracia gitu. Jawabnya apa? De nada. Minta belajar aja sama mereka. Mereka senang kok ngasih tahu kita bahasa-bahasa umumnya. Ya. Lanjutnya, nah ini turis scams di setiap negara dengan mencari info di internet atau sebelum berangkat. Ya. Ada journey woman. Jadi beberapa aplikasi-aplikasi ini sebaiknya memang disimpan oleh teman-teman sebelum teman-teman berangkat ke satu negara. Karena ini bermanfaat sekali, ya. Bila traveling ke kota yang mungkin tidak aman, minta saran dari petugas hotel mengenai tempat atau jualan yang harus dihindari. Kalau di Eropa itu ada namanya Bronx, ya Teh ya. Jadi Bronx itu atau Amerika juga punya wilayah-wilayah Bronx tuh yang jobless, homeless gitu, yang mereka nggak punya pekerjaan, yang nggak punya rumah, ya itu juga area-area kumuhnya mereka gitu loh. Jadi di situ tuh banyak sekali rentan kejahatan, minta-minta, kalau nggak dikasih ngejambret dan lain sebagainya. Jadi memang bertanyalah sama security misalnya. Kan kadang-kadang hari Sabtu dan hari Minggu itu mereka ada pasar kaget di satu tempat gitu. Kayak misalnya di Paris kita pernah dapat hotel Ibis, ternyata di dekat hotelnya kita itu dari jam 6 pagi yang notabene masih gelap gulita, itu tuh jualan-jualan barang-barang yang mereka udah nggak pakai. Dan ternyata murah-murah, tas kulit gede gitu, harganya cuma 5 euro, sepatu boot, bahkan teman ada yang beli sepatu boot langsung dipakai sama dia gitu, itu tuh cuma 2 euro, 3 euro gitu. Cuman ya itu kita nanya dulu sama satpamnya gitu, aman nggak kalau kita mau jalan-jalan ke pasar itu gitu. Oh aman kata dia gitu, cuman your bag taruh di depan, tasnya harus taruh di depan terus gitu ya. Jadi emang enak. Nah ini teman-teman, Eropa Barat, ada yang mau ditanyain? Eropa Barat? Itu tadi yang acara ngebolang itu buat untuk tiket including. Oh iya, tiket termasuk. Tapi untuk ngebolang juga, sekarang Leni punya lagi satu namanya EduTrip. Contohnya ada keberangkatan nanti di tanggal 1 Oktober dan 18 September. 18 September itu Eropa Timur, 1 Oktober itu Eropa Barat. Untuk yang paket EduTrip, hanya namanya saja ya, namanya EduTrip itu Leni ngejebretin tiket promo kayak yang Mas bilang tadi. Kan kemarin itu Emirates, Etihad sempat ngejualin tiket promo tuh, dia ngelepas di 7,8 in Milan out Paris. Nah itu Leni info ke teman-teman, ke WhatsApp grup yang udah pernah ada, nih mau bikin paket EduTrip. Nah teman-teman udah ngeh, kalau Leni ngomongnya paket EduTrip berarti harus ngejebretin tiket promo saat itu juga, atau biasanya ada waktu, biasanya seminggu. Itu Leni ngejual paketnya cuma 18.500, ngebolang Eropa Barat 10 hari. Tapi ya itu konsekuensinya cuma 3 hari ya, promonya cuma 3 hari. Yang mau cepetan kirim paspor, kirim duit ke rekening BCA, udah langsung bread. Kemarin kekumpul Eropa Barat ada 53, Eropa Timur ada 47. Itu jadi cuma modal nih tiket promo nih, harga paket segini ya gitu, udah langsung teman-teman ikut gitu. Itu namanya EduTrip. Tapi kalau yang lainnya jualan normal, yang tiketnya tiket booking, reservation tiket bahasanya, itu tuh harganya 22.900 ngebolang. Kalau melancong Leni jualnya 1775 euro gitu, bedanya gitu. Terus kira-kira kita perlu uang saku berapa? Uang saku, maksudnya range-nya biar kita berapa ya? Bingung. Iya gitu. Kalau yang biasa aja gitu
lebih banyak lagi deh. Kalau buat makan-makan atau jajan-jajan oleh-oleh souvenir gitu ya, gantungan kunci gitu-gitu, 3 juta, 5 juta cukup lah. Cukup. Ditukar ke euro ya, cuman konversi dari mata uang rupiah ke euronya ini yang bikin jatuh banget gitu. Sekarang 17.000 ya? Nggak nyampe 15, 700, 800 lah. Ya, 16.000. Gitu. Ya, 300 euro cukup kok. Kan makan kita udah bawa. Kan tadi bekal makan kita udah bawa, kan? Terus Indomie kita bawa. 1.000 euro udah begitu. Ya, Belajar aja. Ya, standar aja di 1.000. Standar ya, Nah, maksudnya. 1.000 ya begitu. 300 euro sebulan. Lu sekolah deh. Gitu ya. Ada lagi? Mas boleh yang Eropa Timur? Mbak, boleh tanya nggak? Boleh. Tempat mana bisa beli tas branded murah? Oh, kita nanti akan mampir di satu factory outlet. Kalau di Eropa Barat kita ke Roermond. Cuman gini, Roermond itu adanya di Jerman, ya. Tapi mohon maaf, sebetulnya rute bus itu kita menyewa bus itu sudah paket. Jadi rutenya dia, Ngebolang. kenapa? Enggak, iya ngebolang ataupun melancong sama Bu. Ada jalan-jalan ke factory outlet. Cuman masalahnya itu kalau di Eropa Barat kita ke Roermond Factory Outlet namanya. Tapi Roermond itu Ibu nanya kan mau ngobrol makanya saya berhenti dulu. Nah, jadi paket di Roermond itu adanya di luar paket yang kita beli sewa bus. Sewa bus itu rutenya kan hanya Paris di sini. Kayak kita lah Mas pergi tur Jogja ya. Jogja itu kan hanya titik ininya turnya tuh hanya A, B, C. Tapi Roermond itu tidak termasuk dari rute tur, Bu. Kalau kita mau ke Roermond, itu kita harus ngasih ke supirnya lebih. Karena dia bensin dan juga uangnya dia, rutenya dia harus belok dari sana. Nggak setiap tempat ada ya, misalnya kayak Oh enggak. Louis Vuitton gitu. Oh kalau LV ada. LV, Hermes sama Gucci ada di outlet. Jadi gini, setiap kota itu mereka punya namanya factory outlet. Factory outlet itu selalu adanya di luar dari city center, ya, adanya di luar kota. Termasuklah tadi yang saya bilang Roermond itu. Jadi kalau kita akan ada kunjungan ke Roermond, tapi mohon maaf mau nggak mau satu orang dikenain 20 euro untuk ngasih ke supirnya. Karena supirnya kan harus isi bensin dan juga uangnya dia mengkol dari rute standarnya. Ya, 20 euro itu. Jadi nanti di factory outlet itu semua branded ada. Kecuali Hermes sama Louis Vuitton. LV nggak ada. Louis Vuitton sama Chanel itu nggak ada. Ya, Chanel sekarang udah masuk Mbak, beberapa gitu. Jadi itu bisa ke outlet yang Ibu tadi maksud ada. Di situ ada, di Eropa Timur kita ke Pandrov namanya. Ada Bu, ada. Eropa Timur juga di Vienna juga ada yang Kita ke Pandrov Mbak. Boleh tahu nggak Bu berapa persen dari harga yang biasanya di toko? Jadi sebenarnya outlet itu mereka itu barang-barang bukan old fashion ya. Mereka itu kan punya 4 musim. Jadi musim spring keluar modelnya yang seperti ini. Nanti summer keluar modelnya yang seperti ini. Jadi begitu sudah memasuki musim yang baru di masa spring itulah barang-barangnya ke outlet kan gitu. Tapi jangan salah, belum tentu barang di outlet itu ada di Indonesia. Baru adanya nanti tahun depan. Jadi kita tetap dapat di yang masih update lah, seperti itu gitu. Gitu Bu. Kalau harga ya standar lah, biasanya diskon. Kalau lagi diskon ya diskon gede-gedean gitu. Kalau ada Friday ya gede banget diskonnya gitu. Begitu. Tapi yang jelas lebih murah Bu. Apalagi Amerika. Amerika ternyata murah banget. Di New York paling murah. Gitu. Nanti kita bikin ngebolang ke Amerika ya. Insya Allah. Lagi hunting tiket. Kita lanjut ke Eropa Timur. Kita selalu make komunitas melancong halal ini ya teman-teman. Tapi intinya sih emang ini terdiri dari beberapa travel. Contohnya ini Pak Herman dari travel. Dia himpuh Pak. Terus ini Ampuri. Macam-macam, ini Solo. Hajar Aswad. Ini Mas Ivan dari Arston. Ini Gemma Raudoh dari Bandung. Jadi semuanya ini orang-orang travel. Pak Herman bawa anak-anaknya gitu deh. Kalau jalan-jalan kita selalu pakai komunitas melancong halal. Nah, ini hari pertama kita keberangkatan
Kalau untuk Eropa Timur, Leni in-nya Muni, out-nya Muni. Gitu. Kalau yang dulu kita pernah in-nya Praha, out-nya Praha, ternyata begitu sampai di Praha itu siang, terus kita makan siang, langsung city tour. Kan kalau city tour di Eropa Timur itu semuanya dominan jalan kaki, Bapak Ibu. Jadi jangan berharap pakai high heel, naik bus gitu ya, enggak. Pokoknya staminanya yang harus oke banget. Karena di Eropa Timur itu beda dengan Eropa Barat. Eropa Timur itu lebih menjual view pemandangan, dan memang pemandangannya bagus banget. Terus bangunan-bangunannya juga kolonial banget, ya. Jadi di Praha itu kita ngunjungin Altan Square, Charles Birch. Ini deket sih tempatnya, Astronomical Clock, sama. Terus kita sholatnya di Islamic Center Praha. Jadi jangan aneh, pokoknya di setiap bawah pasti ada masjid kemanapun kita pasti mampir. Ya, nah ini tadi city tour Old Town, terus ini Charles Birch. Nah ini ngebolang, kita makan di taman, gitu. Jadi bekal pakai Tupperware, pokoknya enak kok, nyaman banget. Justru jauh nyaman ngebolang daripada melancong. Melancong itu habis waktu. Nanti begitu sampai di outlet, Bapak Ibu cuman boleh belanja dari jam segini sampai jam segini ya. Ya sebentar Mbak Leni. Karena tadi kita makan siang kan waktunya udah kepotong sangat banyak. Turun dari bus, belum ke toko, makan lagi lama, ngeladangin dan lain sebagainya. Ngeladangin lagi bahasa Sunda banget ya. Ngelayanin, terus udah gitu makannya leyeh-leyeh gitu kan. Kalau ini kan kita makan rame-rame sama teman-teman, bari ngobrol selesai gitu ya. Enak kok nih di taman. Gitu. Nah ini tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Coba perhatiin orang-orang pada ngeliatnya kemana? Ke atas. Itu tuh nungguin si burung ini keluar. Klok gitu, klok gitu. Penasaran cuma nungguin burung. Makanya saya juga sampai ya Allah, orang ini nungguin cuman mau ngelihat burung keluar doang. Per jam. Jadi dia per jam langsung kluk gitu, kluk gitu. Cuman ikonik banget memang. Ini astronomical ya, astronomical gitu. Jadi si burung ini nanti keluar terus dia kluk gitu, lucu sih. Masuk lagi. Ya cuman begitu doang gitu, nungguin gitu. Dan semuanya kayak terhipnotis gitu. Lihat aja nih kan semua pengunjung loh Bu, merhatiin gitu. Kenceng suaranya. Apa? Kenceng. Berikutnya kita Praha, Bratislava, Budapest. Jadi intinya sebenarnya gini, kalau Eropa Timur Bapak Ibu jangan berharap nggak capek. Pasti capek. Karena jalannya itu jauh gitu. Kayak misalnya castle-nya gede, jalannya naik dan lain sebagainya. Jadi jangan berharap lah pakai high heel atau yang ada ini gitu ya. Pokoknya senyaman mungkin, bawa ransel, di dalamnya ada minum dan lain sebagainya gitu. Ya, nah ini Town Square di Bratislava, katedral, stasiun kereta, terus foto stop di Bratislava Castle. Lanjut ke Budapest. Untuk foto-fotonya nanti biasanya di sini ada. Ini city tour, ini singkat jadi CT ya. Jadi city tour kota Budapest. Budapest itu di Hungaria. Fischermanbesten. Ini Bapak Ibu bisa baca di sini ada Parliament House, Citadel Hill, Royal Palace. Ini juga gede banget ya. Nanti ada shopping street. Jadi biasanya kalau di jalan-jalan di sana itu udah biasa ada souvenir di kiri kanannya gitu. Jadi yang tadi itu satu tempat, kebanyakan tuh satu tempat ya. Nih kayak Český Krumlov, ini satu tempatnya tuh gede sekali. Jadi Bapak Ibu memang harus betul-betul staminanya prima. Nah ini satu tempat tuh lihat, tempat wisatanya. Ya, ini juga nih. Tempat wisatanya tuh semuanya satu tempat gitu. Jadi memang harus jalan terus-terusan. Ya, ini makannya juga kita makan di makanan halal, restoran halal. Jadi kalau ngebolang itu selalu ada botram. Yang tadi kita makan bareng-bareng itu orang Sunda ngomongnya botram. Jadi botram ada, makan di restoran juga ada. Nanti boleh pesen-pesen sendiri, bayar sendiri. Jadi maunya pesennya apa kayak kambing, ayam, sapi, monggo silahkan pesen sendiri. Tapi ada beberapa restoran kayak di Paris dan Belanda, kita nanya, karena kita harus pesen langsung. Misalnya siapa yang mau ayam,
siapa yang mau sapi gitu ya, nanti kita tinggal pesen, Mbak pesen ya, Mbak Catherine, misalnya Mbak Catherine ayam sekian, sapi sekian gitu. Ada beberapa tempat, nanti kita koordinasinya selalu di bis, ngobrolnya di bis. Nah ini kalau makan pagi selalu dapat di hotel, hanya makan siang dan makan malam aja yang ngebolang, tidak termasuk ya. Nah ini Vienna, kita ke Pandorf Factory Outlet. Kalau di Eropa Timur kita ke Pandorf. Terus ada beberapa tempat ya Mbak, bacanya susah. Monggo silahkan. Nah ini juga tempatnya gede banget nih. Bahkan mengitarinya itu harus naik kereta kuda, bayar sendiri. Gitu. Ini tempatnya besar sekali. Kalau kuat jalan kaki nggak? Iya, oh Mbak. Tapi yuk mari, apalagi musim dingin. Aduh, yuk wassalam. Nah di Pandorf ada musola ya, di bagian belakang itu ada musola. Di deket Tumi, tas Tumi itu ada musola. Kayak apal ya. Soalnya harus ngasih tahu tamu. Dan berikutnya adalah Salzburg. Salzburg ini tempatnya indah banget. Ya, luar biasa. Pokoknya kalau yang belum pernah ada foto prewedding, Pak Ardan, mangga kita foto lagi di Salzburg ya. Oh, cakep banget. Nah, ini dulu ya, teman-teman. Jadi kita tetap mampir di masjid. Ini di Budapest, kita sholat di sini. Di sini. Saya pernah punya kejadian ketinggalan mau kena abaya sholat. Begitu grup berikutnya, dia ngembaliin. Ini ada yang ketinggalan tour leader gitu. Saking baiknya ya mereka. Ini kota Budapest, indah banget teman-teman. Ini restoran halal, Al Amir namanya. Monggo bayar di sini sendiri. Nah ini jadi memang, ini kan castle. Itu tuh satu tempat itu udah cukup luas banget. Jadi mohon teman-teman kalau jalan-jalan memang harus staminanya dipersiapkan. Ini masjid juga. Nah ini Pandorf yang jual branded. Ini bisa naik kereta mengitari ini. Nah ini Hallstatt. Ya. Ini yang tadi apa Mbak namanya? Nah itu nih. Bacanya susah Pak emang kalau Eropa Timur. Nah ini Hallstatt. Oh sorry. Bagus banget Hallstatt. Di depannya ini ada makanan halal. Ikan. Jualan ikan-ikan. Ini di sini Pak dikasih waktu setengah hari juga nggak cukup. Saking foto-fotonya, aduh keren banget. Cuman rumah-rumah kayak begini aja. Tapi bagus banget. Bagus deh. Pokoknya Hallstatt, Salzburg recommended. Terus kita makan di pinggir sini ya, makan ikan, fish makannya. Berikutnya hari ke-7 Salzburg Munich, kita keluar lagi dari Munich. Tadi in-nya Munich, out-nya lagi Munich, nggak dari Praha. Karena dari Praha ternyata cukup capek. Kita pernah in Praha, out Praha, capek banget. Begitu datang harus city tour yang wah gede banget kan Praha itu. Ternyata semua pada nyerah. Teteh jangan in-nya Praha lagi dong, gitu capek banget. Gitu. Nah ini Mozart, tempat melahirnya Mozart, ya, tahu kan Mozart? Nah, terus Mirabel Garden, tetangga. Sampai di Munich kita ini biasanya museum BMW suka nggak keburu, karena kalau begitu udah masuk Allianz Stadium, udah wassalam. Ada yang nyari jersey lah, ada yang mau foto dari sisi sono, ada yang mau dari sisi sini, ada yang dari sini. Akhirnya biasanya BMW juga kan cuma mobil-mobil dan nggak semuanya begitu senang otomotif. Akhirnya kita skip karena memang di dua tempat ini juga udah pada seneng foto semuanya gitu. Nah ini Allianz ya. Terus ini yang taman, ini tempat lahirnya Mozart di sini gitu. Ini jual-jual barang branded, ada Georg, ada pokoknya murah-murah deh kalau lagi summer sale. Ini masjidnya di sana. Jadi memang Eropa itu lebih menjual ke indah kotanya, kolonial kotanya seperti itu. Baik Eropa Barat, Eropa Timur, manapun. Kalau Amerika kan metropolitan, gedung-gedung mewah gitu. Nah kalau mereka lebih ke indahnya kotanya seperti itu. Ada yang mau nanya? Terima kasih teman-teman. Ini di Salzburg. Ini Eropa Timurnya 9 hari? Ya 9 hari. Eropa Timurnya 9 hari. Total duit yang harus dibawa berapa? Sama lah Bu. Enggak, maksudnya kan udah nih, Ibu paketnya berapa? 19 juta. Kalau untuk ngebolang Eropa Barat 22.900. Kayak 22.900. Terus kan kata Ibu
itu bayar Mm-mm. bayar range-nya berapa? Nambah untuk ini itu. Buat satu. Kalau monthly 75 euro, 20, 30, berapa tuh ya? Sekitar 150-an euro untuk optional. 150, ditambah ya 2000 cukup lah, 2000 euro gitu. Visa saingannya? Visa saingan, visa asuransi itu 2.750 atau 2.850. Jadi totalan 30 juta juga. Ya lebih kurang. Gitu. Itu plus jajan-jajan belanja. Kalau Eropa Timur berapa? belum jajan. Eropa Timur lain sama. Sama. Kebolang? Iya, sama. 22 900. Yang 19 itu yang apa Pak kemarin Mbak? Itu yang EduTrip, Pak. EduTrip. Iya, EduTrip. Udah paham kan ya yang namanya EduTrip ya, Pak ya? EduTrip 18.900. Kenapa lebih Tiket murah? jebret. Kenapa lebih? Karena tiket promo, Pak. Tiketnya promo. Tiketnya promo, ya. Jadi sekarang Tidak ada diingat. sponsor dari Bea nggak ada. Oh enggak. Jadi memang begitu muncul di sistem ada tiket promo nih Etihad atau Emirates, langsung infoin. Teman-teman ada tiket promo nih EduTrip ya. Teman-teman kan udah paham ya, yang namanya ada EduTrip, ada ngebolang, gitu kan. Kalau EduTrip itu kita pakai tiket promo, Pak. Jadi harus langsung jebret saat itu juga gitu. Jadi langsung ya udah teh aku ikut gitu. Nih ikut ngasih foto paspor, transfer ke rekening BCA, kita jebretin tiketnya langsung, Pak. Langsung kita jebretin tiketnya. Karena tiketnya tiket promo. Iya, Pak. Kalau keluar visa gimana? Udah dijebret tiket. Ya itu konsekuensinya visanya nggak keluar, tapi tiketnya udah dapet. Iya. Maksudnya kalau kayak Begitu. kan mau fase keluar baru kita beli tiket. Kalau begitu gimana? Kalau gitu ya tiketnya hangus mau nggak mau gitu, karena tiketnya tiket promo. Makanya mudah-mudahan kalau untuk itu harus siap dulu untuk persyaratan visa Schengen. Visa Schengen itu persyaratannya yang paling berat mungkin ya, itu minimal tabungan 50 juta per orang. Kalau misalnya berangkat sama anak, sama keluarga, misalnya ada berlima, berarti 5 kali 50 juta di tabungan. Nggak boleh deposito. Ya, terus surat rekomendasi dari bank. Misalnya nabungnya di bank BCA, betul bahwa ini adalah customer-nya kita gitu. Terus surat rekomendasi dari perusahaan. Gitu, karena kenapa? Kalau misalnya tidak bekerja di satu instansi, khawatirnya mereka berpikir bahwa ini orang mau kabur gitu, Bu. Itu aja sih, yang lainnya foto standar lah dan lain-lainnya standar. Gitu. Kalau udah pernah punya visa Australia yang mana? Urus visa saya. Nggak bisa diprediksi juga sih, Bu. Sekarang unpredictable banget, tapi mudah-mudahan sih kalau minimal pasportnya nggak kosong banget, biasanya sih insya Allah gampang. Yang penting semua persyaratan yang mereka minta udah dipenuhin, insya Allah di-approve. Insya Allah di-approve. Kecuali Amerika ya, Amerika itu ngelihat banget bahasa tubuh pada saat wawancara. Gitu, terus jawabnya gitu. Nah udah, wassalam itu. Maaf, diambil kertasnya kertas merah. Aja Pak, sponsor. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini tetap yang harus kita utamakan adalah praying time, halal food, sama waktu sholat. Jadi kita selalu bahkan di tempat pemberhentian bus kita selalu ngingetin sebelum turun, Bapak teman-teman, kita berhenti di rest area. Tolong yang pertama dicari adalah kamar mandi, buang air lalu wudhu. Jangan lupa alat sholatnya dibawa. Nanti kita nyari area yang nyaman untuk nyari tempat sholat. Ada komisi juga Bu ya? Kalau EduTrip enggak ya Pak? Oh, enggak ada. Kalau EduTrip karena memang kita jebret tiket saat itu juga, lah ini bikin kalau yang namanya EduTrip nggak ada. Memang harganya udah less banget, gitu. Tapi kalau misalnya yang selain itu ada fee, ngebolang ada. Jadi kalau katakan kita mau jual ke orang, kita markup. Iya. Karena itu kan kita sistemnya B2B, nggak pernah B2C. Kalau Leni keluarin ya. Kalau Leni misalnya Leni ke Mas Hari dan lain sebagainya, dan tolong di-remind teman-teman yang udah sering jalan-jalan atau kita bedah destinasi kayak begini tuh, di-remind bahwa kalau yang namanya EduTrip itu benar-benar harganya NTA, net to agent, nggak ada fee apapun. Jadi boleh silahkan di markup, tapi kondisinya harus ingat, tamu harus dikasih tahu bahwa ini adalah tiketnya tiket jebret, langsung ngejebretin tiket gitu. Makanya kita istilahnya tiket jebret gitu, karena memang langsung issue tiket Mas. Di awal. Iya, bukan reservation.
Bukan kita nggak bisa, no refund, no reroute, no cancel. Jadi kalau misalnya Anda nggak make, ya udah angus tuh tiket, angus deh 10 juta gitu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Ya. Tripnya itu nggak ada tugas jadi tour leader, nggak ada ya? Ya kayak tour biasa gitu ya. Bedanya the trip itu cuma pesawatnya aja pakai tiket promo tadi itu aja. Semuanya kondisinya sama Pak, ngebolang, ada tour leader, ya istilahnya lainnya ikut berangkat gitu. Yang nggak bedain cuma di tiket aja. Tiket promo itu kan murah-murah banget Pak. Cuman kan masanya kadang-kadang cuman Senin, Selasa, Rebo atau Selasa, Rebo, Kemis, cuma 3 hari gitu. Jadi memang di begitu malam iseng misalnya ada info besok kita ngeluarin tiket promo nih Etihad Paris harganya cuma 7,8, udah langsung dari malam itu nginfoin teman-teman. Teman-teman ada tiket promo nih gitu. Edutrip mana? Eropa Barat gitu. Langsung teman berbebet ngasih paspor, ngasih uang. Pokoknya komit. Kalau cuma ngasih paspor, nggak ngasih duit 10 juta, mohon maaf ini nggak akan issue tiketnya gitu. Karena memang kita kan nggak sistem talangan Pak. Begitu besoknya yang udah masuk duit, yang udah masuk paspor, kita jebretin dulu tiketnya, issue tiketnya beres. Masih bisa nggak? Masih Pak gitu. Karena kan 3 hari jatahnya. Gitu. Atau kayak kemarin ada pameran Astindo kan Pak, 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kita ngejebretin tiket Eropa Timur kemarin Pak. 27 kita dapat di harga promo. Gitu. Pokoknya kalau yang namanya Edutrip teman-teman, ini bikinnya tiket jebret. Jadi harus langsung issue tiket, makanya murah. Dan non fee, tidak ada fee. Gitu. Tapi kalau misalnya paket ngebolang, hanya paket ngebolang itu ada fee di dalam situ. Harganya juga pasti beda karena kan ini harus reservation, harus booking seberapa seat, 1 seat harus dihargain 1,5 juta untuk booking fee gitu. Jadi meskipun Edutrip pesertanya non travel nggak masalah ya? Nggak masalah Pak. Oh, ya. Asal dia tahu konsekuensinya bahwa itu jebret, tiket jebret gitu. Istilahnya tiket jebret Pak gitu. Tiket promo. Iya tiket promo. Kan kalau tiket promo kan harus dijebretin langsung Mbak gitu. Edutripnya di mana Pak? Kenapa? Edutripnya maksudnya dilatih kita jadi apa? Oh no, hanya nama aja. Edutrip itu ya promo. Versinya. Iya, hanya namanya kita. Soalnya susah lagi Bu, membahasakan ngebolang udah punya, melancong udah punya. Terus apa lagi? Dikasih Femtrip itu jangan salah Pak. Kalau Femtrip itu satu perusahaan memberikan free fasilitas yang mereka akan berikan kepada kita. Contoh misalnya gini, ada tour operator Turki, JNM lah ambil bahasa. JNM itu adalah tour operatornya Turki. JNM ini ingin memberikan farm trip kepada kita, tapi dia memang 0 point Pak. Dia nggak memberikan nilai berapapun, nggak ada harga ke kita. Itu namanya farm trip. Kalau kita bisa membicarakan farm trip Eropa Barat, ya teman-teman yang orang travel kan udah paham. Farm trip itu kan harus murah, cuma tiketnya doang. Contoh nih MH besok Leni dapat farm trip Pak. Itu cuma tiket aja, cuma bayar 800.000 teman-teman. Gitu. Ya itu namanya farm trip. Kalau Leni ngebahasain farm trip nanti Len, lu ngambil untung lu ya, orang bukan farm trip juga. Nah itu akhirnya ya udahlah bahasanya kita Edutrip aja gitu. Paling yang umum-umum di mobil ya kita infoin lah kepada teman-teman apa sih habitnya orang Eropa, ya gitu aja cerita. Gitu. Sebetulnya yang membedakan ya Edutrip itu tiketnya tiket jebret, tiket promo gitu aja Pak. Gitu. Biar menyamakan persepsi bahwa oh Edutrip itu tiket jebret ya gitu, tiket promo ya makanya harganya bisa murah gitu. Begitu. Eropa Barat 18,5. Eropa Timur Edutrip 19.500. Beda 1 juta. Karena memang tiketnya masuk Munich keluar Munich itu mahal, Mbak. Dibanding in Milan out Paris. Pakai Etihad, dua-duanya pakai Etihad. Berapa promonya? Promonya kemarin itu yang Airbar Airteam 89, Airbar 7,6 apa ya? 7,7 gitu deh. Makanya bisa lebih murah. Gitu. Insya Allah tiap tahun selalu ada Pak. Jadi di periode Februari kita issue berangkatnya untuk September atau Oktober. Gitu. Tapi kalau untuk yang Oktober tahun ini, Leni udah bikin paketnya ngebolang. Harganya 22,5. 22.900. Masih murah lah, ngebolang. Masih worth it lah. Jadi teman-teman udah hafal kayak waktu itu juga Leni bikin Amerika Pak. Gitu ya udah. Edutrip Amerika gitu. Berapa teh? Pokoknya lu bayar aja dulu tiketnya gitu. Akhirnya
semuanya hotel kita Leni yang nyari, Leni share ke teman-teman gitu. Ini segini ya, gini Kalau gitu. yang Edu Trip tadi versinya ngebolang ya? Ngebolang, selalu ngebolang. Nggak mungkin melancong. Orang tiketnya kita tiket jebret gitu kan, tiket murah gitu. Pasti ngebolang. Ini Amerika juga mungkin awal November. Kalau teman-teman ada yang mau siap-siap aja. Nanti Leni bisa ngubungin Mas Heri atau Pak Ardan. Jadi ya itu pokoknya tiketnya tiket jebret ya, begitu muncul nih pakai apa gitu murah. Tahun kemarin Leni pakai KT Pacific itu cuma 7,2 in LA, outnya SF. Jadi Leni ngambil 16 hari, udah itu explore aja sama teman-teman ke New York. Jadi dari East ke West, balik lagi ke West gitu. Seru deh, pokoknya kalau. Berarti ini kalau niat-niat mau ikut harus dari sekarang bikin paspor ya? Oh iya, betul. Hari H tinggal jebret. Iya, tinggal jebret. Makanya tinggal jebret gitu. Kita tutup dulu aja ya teman-teman ya. Makasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Buat semuanya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.